Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Adapun tujuan video pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan peluang empirik. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan ruang sampel. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menentukan peluang teoretik dari suatu percobaan. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengenalan mengenai peluang, yang kedua istilah-istilah apa saja sih yang ada pada peluang, dan yang ketiga itu adalah peluang empirik, yang terakhir peluang teoretik. Nah, adik-adik ada yang pernah dengar belum apa itu peluang? Oke, benar ya, peluang itu adalah sebuah kemungkinan. Kemungkinan apa? Misalnya nih, di suatu daerah diramalkan akan turun hujan. Nah, artinya daerah itu berpeluang terjadi hujan ya. Selanjutnya adalah pelemparan sebuah koin, atau adik-adik pernah main ular tangga ya, pengetosan sebuah dadu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari peluang. Selanjutnya kita masuk ke istilah-istilah yang ada pada peluang. Nah, istilah yang ada dalam peluang, yang pertama itu adalah percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen adalah kejadian yang semua hasilnya bisa kita tentukan di awal atau sudah bisa ditentukan. Contoh, usaha melempar koin. Ada dua kemungkinan ya. Adik-adik pasti udah tahu, ada muncul sisi angka, dan yang kedua itu adalah muncul sisi gambar. Selanjutnya ruang sampel, himpunan dari semua hasil yang mungkin. Lambangnya itu S besar ya. Banyaknya anggota S itu dituliskan dengan NS. Contoh, usaha melempar koin itu menghasilkan dua kemungkinan. Jadi S-nya adalah buka kurung kurawal, angka, koma gambar, tutup kurung kurawal. Jadi NS-nya itu ada dua. Untuk menyusun anggota ruang sampel, ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Nah, cara yang pertama itu adalah dengan mendaftar anggotanya secara langsung. Misalnya nih, muncul angka itu disimbolkan dengan A, muncul gambar disimbolkan dengan G. Maka cara ruang sampelnya itu adalah buka kurung kurawal AA, AG, GA, GG, tutup kurung kurawal. Cara yang kedua itu adalah dengan menggunakan diagram pohon. Kalau pakai diagram pohon, artinya kita harus membuat diagram alurnya ya. Contoh nih, masih pada pelemparan koin ya. Nah, misalkan ada kemungkinannya kalau kita ngelempar koin tuh ada dua, angka dan gambar ya. Berarti uang logam kita lempar, kemungkinannya ada angka dan gambar. Nah, masing-masing kemungkinan ini, uang koinnya jika kita lempar, maka juga akan memiliki kemungkinan angka dan gambar. Jadi masing-masing punya angka dan gambar. Jadi kemungkinannya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya, itu cara yang ketiga. Yang ketiga bisa kita menggunakan tabel. Kalau pakai tabel, artinya kita harus menyusun kemungkinan-kemungkinan yang ada menggunakan baris dan kolom. Ini contohnya ya, adik-adik bisa lihat pada videonya. Jadi kita susun pada baris dan kolomnya kemungkinan. Jadi ada angka gambar, angka gambar. Jadi ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, kita kembali ke istilah yang ada pada peluang. Istilah selanjutnya yang akan kita pelajari itu adalah mengenai kejadian. Nah, kejadian itu apa ya? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang kita amati. Contoh, melempar dadu satu kali, maka kemungkinan munculnya angka 5 yaitu 1/6. Nah, yang munculnya angka 5 ini itu merupakan contoh dari kejadian. Macam-macam kejadian. Ada dua jenis ya kejadian. Yang pertama ada kejadian sederhana. Sederhana itu artinya hanya memiliki satu buah titik sampel. Contoh, A itu kejadian muncul angka dan G itu adalah kejadian muncul gambar. Selanjutnya kejadian majemuk. Nah, kalau majemuk nih ya dari namanya aja udah kelihatan bahwa dia lebih dari satu titik sampel. Contohnya kejadian muncul angka ganjil. Kalau ganjil tuh ada 1, 3, dan 5 ya. Atau kejadian muncul angka kurang dari 4. Artinya ada 1, 2, dan 3. Nah, oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel. Misalnya nih, kalau ada pelemparan koin berarti titik sampelnya angka dan gambar.
Nah, kita masuk nih ke peluang. Ayo adik-adik, ada yang udah tahu belum apa itu peluang? Nah, oke, benar ya. Jadi peluang itu adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin suatu bisa terjadi. Peluang teoritik, peluang itu kita bagi jadi dua ya. Ada peluang empirik, artinya perbandingan banyaknya kemungkinan yang terjadi terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Peluang empirik ini sering disebut juga dengan frekuensi relatif. Nah, dirumuskan dengan PA sama dengan NA dibagi dengan N. PA untuk peluang, NA-nya itu untuk kemungkinan yang terjadi, dan N-nya itu adalah banyaknya percobaan. Selanjutnya contohnya. Nah, contoh ya, dari pelemparan dadu sebanyak 30 kali, diperoleh munculnya dadu angka 5 sebanyak 5 kali. Peluang empirik munculnya dadu angka 5 adalah, nah, kemungkinan terjadi itu berarti NA. NA-nya berarti 5 ya. Nah, selanjutnya N-nya. Banyak dia ngelempar nih. Dia ngelempar ada 30 kali. Berarti N-nya sama dengan 30. Jadi PA-nya sama dengan 5/30. Jadi jawabannya 1/6. Selanjutnya peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perbandingan banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dengan banyaknya ruang sampel. Jadi PA sama dengan NA dibagi dengan NS. PA adalah peluang, NA banyaknya kemungkinan, NS adalah ruang sampel. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Nah, jadi kita tentukan dulu nih NA-nya. NA-nya berarti ada 3 ya, ganjil, 1, 3, dan 5. Selanjutnya NS-nya karena sebuah dadu berarti NS-nya ada 6. Nah, setelah itu baru kita cari PA-nya. PA-nya berarti NA per NS, berarti 3/6. Jawabannya 1/2. Selanjutnya itu ada konsep dasar dalam peluang, yaitu jumlah peluang dari semua kasus yang ada adalah 1. Contoh, di sini kita masih menggunakan contoh pelemparan sebuah koin. Jadi di sini kita akan membuat ada sisi ganjil dan sisi angka genapnya. Yang pertama kita cari untuk angka ganjilnya ya. Angka ganjil berarti ada 1, 3, dan 5. Maka NA-nya sama dengan 3, NS-nya 6. Jadi PA-nya sama dengan 3/6 ya. Atau sederhanakan jadi 1/2. Nah, kita tentukan juga nih untuk yang genapnya. Genapnya berarti ada 2, 4, dan 6. Jadi NA-nya tetap sama dengan 3, NS-nya 6. Jadi PA sama dengan 3/6, sama dengan 1/2 juga ya. Nah, dari dua buah contoh soal ini, apabila kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 1. Benar ya, jadi 1/2 ditambah 1/2, itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komplement. Komplement adalah tidak munculnya suatu kejadian, disimbolkan dengan A pangkat C. Nah, untuk peluang tidak munculnya suatu kejadian, itu disimbolkan dengan P A pangkat C. Contohnya, nanti sebelum kita masuk contoh, kita bahas dulu rumusnya ya. Jadi PA ditambah PA pangkat C sama dengan 1. Atau bisa juga PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA. PA itu adalah peluang munculnya kejadian A. PA pangkat C peluang tidak muncul kejadian A. Nah, kalau udah ada rumus, baru kita masuk nih ke contoh soalnya. Contoh soalnya, pada percobaan melempar dadu, berapa peluang munculnya mata dadu bukan 6? Nah, kita cari dulu nih yang peluang munculnya 6. NS-nya berarti 6, NA-nya 1. Jadi PA-nya kita dapat 1/6. Baru deh cari yang bukannya. Berarti 1 dikurang PA. Berarti 1 dikurang 1/6. Jawabannya 5/6. Duh, pasti adik-adik udah bisa semua ya kalau kayak gini ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke gabungan dua kejadian. Peluang gabungan antara dua kejadian diperoleh dengan menjumlahkan peluang dua kejadian tersebut, kemudian menguranginya dengan peluang kejadian bersama. Jadi PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, contohnya ya.
Sebuah dadu dilempar satu kali. Peluang muncul mata dadu angka genap atau lebih dari 3. Cari dulu nih NS-nya. NS sama dengan 6. Angka genapnya NA sama dengan 3. Berarti PA-nya 3 per 6. Selanjutnya cari yang B-nya. Lebih dari 3. Berarti ada 3 juga ya. NB-nya 3 berarti. Nah, PB-nya berarti 3 per 6 juga. Nah, kita cari deh yang irisannya yang sama ya. Yang sama berarti 4 dan 6. Berarti PA irisan B-nya 2 per 6. Nah, baru cari deh yang gabungannya. Gabungannya berarti 3 per 6 tambah 3 per 6 dikurang 2 per 6. Hasilnya adalah 2 per 3. Selanjutnya, gabungan dua kejadian saling lepas. Dikatakan saling lepas apabila tidak memiliki elemen yang sama di antara kedua kejadian. Jadi, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu bermata 6, berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3? Jadi cari dulu NS-nya sama dengan 1, NA-nya berarti juga sama 1 ya, NB-nya juga sama 1. Jadi PA gabung B sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya 2 per 6. Disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, materi kita yang terakhir adalah dua kejadian yang saling bebas. Dikatakan saling bebas apabila dia tidak saling mempengaruhi. Jadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contohnya, nah adik-adik bisa baca sendiri ya. Jadi kalau untuk kebakaran siapnya 0,98, terus untuk ambulansnya siap ada 0,92. Nah, yang ditanyakan berapa peluangnya kedua-duanya siap. Jadi PA irisannya dikalikan saja ya. Oke, bagi adik-adik apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui media sosial kakak yang telah ditampilkan di